rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kami berada saat ini di ruangan atau ruang komunikasi kantor BMKG Bhinaka Gunung Sitoli. Mungkin yang masih belum tahu di mana kantornya, nah ini berada di kawasan Kompleks Bandara Bhinaka Gunung Sitoli. Dan kami diterima dengan baik oleh tuan rumah di tempat ini dan sudah berada bersama dengan saya di ruangan ini. Saya perkenalkan yakni Kepala BMKG Meteorologi Bhinaka Gunung Sitoli, Pak Charles. Halo Pak Charles, jumpa lagi. Iya, sama-sama. Dan beliau didampingi oleh forecaster BMKG Meteorologi Bhinaka Gunung Sitoli, ada Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Halo Mbak. Iya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Dan mereka biasanya ini tetap ya kita bisa mendengarkan, menyimak perakiran cuaca setiap harinya. Nah, berkat mereka-mereka ini kita jadi tahu seperti apa gambaran cuaca sepanjang hari ini. Bahkan juga setiap awal bulan kita selalu juga wawancara dengan mereka seperti apa juga prediksi cuaca sepanjang bulan Februari misalnya. Nah, terima kasih untuk Bapak dan juga Mbak Anissa yang sudah menyambut kami di tempat ini. Dan kami berharap juga nanti dialog kami di tempat ini juga bermanfaat bagi pendengar dimanapun berada. Baik, apa kabar berdua? Baik, terima kasih, sehat Bu. Iya. Alhamdulillah sehat. Betul ya, ini ruang komunikasi, jadi kita bisa melihat ya ini ada monitor-monitor yang sangat mendukung pekerjaan mereka sehari-hari dalam menyampaikan perakiran cuaca kepada masyarakat. Baik, untuk bulan Februari 2023, kalau di awal-awal bulan nih pendengar dan juga pemirsa kita merasakan bahwa cuaca sedikit panas ya, bahkan mungkin hujan jarang sekali terjadi, tapi mungkin beberapa hari belakangan ini sudah mulai hujan lagi nih. Kalau misalnya Anda mengikuti RRI rutin, Anda pasti tahu kalau awal bulan kemarin Mbak Anissa sudah menyampaikan perakiraan untuk bulan Februari itu memang cuaca hujannya itu menurun ya dari bulan Januari. Nah, ini kita mau tanya lagi nih, ada nggak kira-kira perubahan atau mungkin ada gangguan-gangguan nggak yang menyebabkan ini kita sudah berapa hari kita mengalami hujan juga? Silakan Pak Charles. Baik, selamat pagi pemirsa RRI Gunung Sitoli. Memang dari data statistik ya, hasil pengukuran kita kurang lebih 20 tahun terakhir, itu memang bulan Februari itu curahnya lebih sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. 20 tahun terakhir nih Pak? Ya, 20 tahun terakhir. Dari tahun 2021, dari tahun 2001 sampai 2021 ya. Jadi di awal-awal bulan kemarin memang kondisinya panas ya, dan itu normal sebetulnya. Tapi beberapa hari terakhir ini kondisinya tiba-tiba berubah, di mana terjadi hujan dan angin kencang. Itu sebetulnya karena ada gangguan di atmosfer di pantai barat Sumatera, tepatnya pantai barat Sumatera itu dekat dengan Pulau Sumatera Utara. Malah kalau kemarin itu lebih dekat ke Pulau Niasnya sebetulnya. Jadi adapun gangguan itu adalah adanya siklonik. Artinya siklonik itu pusat tekanan rendah, sehingga udara itu masuk ke situ. Yeah. Nah, udara yang masuk itu melewati pantai barat Sumatera, sehingga udara yang masuk ke Pulau Nias itu mengandung uap air yang cukup tinggi. Yeah. Sehingga pembentukan awan hujan di Pulau Nias itu lebih cepat. Nah, kondisi ini kita perkirakan masih bisa berlangsung 2-3 hari ke depan. Yeah. Ya, mungkin itu sebagai pengantar kenapa 2 hari sebelumnya dan kemungkinan 2 hari ke depan kondisi cuacanya kurang bersahabat atau mungkin masih ada peluang terjadinya hujan. Kalau melihat hujan yang sudah terjadi ini intensitasnya seperti apa sih Pak? Ini masuk ke ringan, sedang atau bahkan lebat Pak? Kalau kita lihat itu dari intensitasnya itu ringan sampai sedang. Ya. Cuman durasinya cukup panjang. Panjang ya Pak? Ya. Jadi yang kita khawatirkan itu kan sekalipun durasinya itu sedang, karena durasinya panjang, itu kita khawatirkan dapat menimbulkan
bencana hidrometeorologi. Oke. Nah, jadi tentunya seperti sebelumnya tetap kami mengingatkan untuk waspada pada masyarakat untuk menghindari adanya kerugian akibat bencana hidrometeorologi itu. Ya, baik. Saat ini saya bersama dengan forecaster BMKG Bintaka, ada Mbak Anissa. Ya, Mbak Anissa, kita di belakang Mbak Anissa ini ada monitor ya, radar. Nah, kita bisa lihat. Boleh dijelaskan Mbak Anissa ini ke pemirsa kita? Itu kalau saya sih bingung, itu ada yang warna hijau, warna biru. Itu boleh dijelaskan nggak Mbak Anissa? Untuk hari ini dulu deh. Kalau hari ini seperti apa sih perakiraan cuacanya untuk hari ini di Kepulauan Nias? Baik, untuk hari ini cuaca di wilayah Kepulauan Nias diperkirakan cuacanya hujan ringan hingga sedang. Kita bisa lihat dari radar cuaca. Radar cuaca ini kami ada di yang gedung belakang itu yang ada bulat-bulatnya itu. Nah, warna-warna di sini kan ada biru, ada hijau, ada kuning, sampai ada ungu dan merah itu menunjukkan intensitasnya. Berapa banyak kandungan uap air yang ada di awan tersebut. Nah, interpretasinya kalau misal dia hijau itu masih dalam tahap berawan. Namun kalau sudah memasuki warna kuning itu bisa diperkirakan terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian naik lagi hingga warna orange maupun merah itu termasuk hujan yang lebat sampai ekstrim seperti itu. Oke, saya mau dekat nih. Saya penasaran nih sebenarnya. Ini yang kuning ya, ini ya. Yang kuning ini berarti sudah udah angin udah hujan ringan ke sedang ya? Iya, betul. Ini daerah mana sih, Mbak? Daerah Teluk Dalam, Teluk Dalam. Ya. Oh, berarti ke Kabupaten Nias Selatan begitu ya? Betul. Oke, berarti ini hampir sama merata di 4 kabupaten 1 kota begitu? Iya, kalau dilihat dari sebarannya bisa diinterpretasikan sudah merata di satu Kepulauan Nias. Seperti itu. Oke, kalau di sini kelihatan nggak kalau misalnya kecepatan anginnya seperti apa? Oke, kami bisa lihat pergerakan anginnya, pergerakan awannya, arah pergerakan. Iya. Ini pergerakan awannya, kita cuma radar cuaca hanya bisa melihat mana yang menjauhi, mana yang mendekati. Nah, yang hijau berarti mendekati ke arah radar kami, kemudian yang merah itu menjauhi ke arah radar kami. Kalau menjauhi berarti? Menjauhi berarti ini bisa dilihat arah anginnya bisa dari selatan ke utara. Karena yang hijau ini mendekati ya Kak. Nah, kemudian yang merah kan menjauhi radar. Berarti arah anginnya bisa diperkirakan dari selatan ke utara. Seperti itu. Kecepatannya? Kecepatannya kita bisa klik di sini. Ya, kita masih menyaksikan ya. Ini selama ini kita selalu mendengar pelakiran cuacanya seperti ini hari ini. Nah, disinilah sumber datanya semua. Mereka bisa melihat bagaimana angin seperti apa juga, dan juga masih banyak hal yang bisa kita lihat di tempat ini. Sengaja kami melaksanakan di sini ya supaya juga pendengar juga pemirsa bisa mengetahui ya peralatan-peralatan yang dimiliki oleh BMKG Bintaka di sini, di tempat ini, dan juga bagaimana forecasternya setiap saat bisa memantau cuaca dan juga menyampaikan. Kalau misalnya terjadi perubahan cuaca yang signifikan, mereka nanti akan menyampaikan informasi melalui WA group ya. Itu disampaikan update atau peringatan dini cuaca. Seperti itu biasanya. Jadi kami berharap juga ya pendengar dan juga pemirsa bahwa dialog kami ini memang bisa bermanfaat untuk kita semua di pagi hari ini ya, dan tentu saja juga setiap bulannya kita akan terus hadirkan juga dialog tanggap bencana ya bersama Pak Charles dan juga beberapa forecaster lainnya. Baik, sebentar kita ke Pak Charles dulu. Nah, kalau tadi kan Bapak bilang 20 tahun terakhir nih Pak ya, 20 tahun terakhir itu di bulan Februari memang biasanya memang cuaca hujan tuh paling sedikit lah di bulannya begitu ya Pak. Sepanjang tahun itu kenapa Pak kira-kira? Iya, jadi itu kan dari data hasil pengukuran kita ya. Dari pengukuran data curah hujan dari tahun 2001 sampai 2021 ini, itu memang setiap bulan Februari itu curah hujannya lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi
itu penyebabnya ya memang tipe hujan di kepulauan itu seperti itu, Mbak. Jadi tapi yang anehnya begini, sekalipun curah hujannya kecil, kalau kita lihat hari hujannya itu cukup tinggi. Oke. Rata-rata itu hari hujannya itu 20 hari setiap bulannya. Hanya saja mungkin di bulan Februari itu sekalipun hari hujannya cukup tinggi, intensitasnya atau namanya volume curah hujannya yang lebih kecil. Jadi mungkin kalau melihat dari situ di bulan Februari itu tuh hari hujannya tinggi tapi intensitas atau durasi hujan itu lebih singkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Oke. Gimana Mbak Anissa? Iya, masih belum Iya. terlihat ini. Baik. Baik. Nah, Pak, ini kan kita sudah mulai hujan nih. Ini bakal diperkirakan hingga berapa hari ke depan nih hujan ini? Iya, kalau lihat dari gangguan atmosfer tadi ya, seperti yang jelaskan di awal, biasanya itu akan terjadi sekitar 2 sampai 3 hari ke depan itu masih hujan, kemudian masih hujan. Tentunya dengan intensitas hujan dari sedang sampai ringan sampai sedang di beberapa wilayah di Kepulauan Nias. Terutama kalau kita lihat ini di bagian utara dan selatan Kepulauan Nias. Utara dan selatan begitu. Itu saya masih nanya lagi, itu kenapa di utara dan selatan begitu? Iya, jadi karena memang sikloninya itu lebih dekat ke daerah utaranya. Jadi terus selatannya kenapa bisa begitu? Karena pergerakan udaranya itu dari selatan ke utara. Jadi selain itu juga pengaruh lokalnya juga mempengaruhi. Kita tahu bahwa kita kan di tengah lautan ini sebetulnya, tengah laut, sehingga secara lokal itu pada siang hari itu yang berlaku itu kan angin laut, artinya udara itu bergerak dari laut ke darat. Nah, kita tahu bahwa di selatannya itu kan daerahnya perbukitan ya, begitu juga di bagian utara. Jadi pengaruh lokal ini itu mendukung terjadinya hujan di wilayah selatan dan utara. Artinya hujannya itu karena faktor orografis atau faktor lokalnya. Nah, gitu. Pengaruh-pengaruhnya misalnya ke kecepatan angin tadi, itu yang tadi sempat kita tanya ke Mbak Nisa. Oke. Nah ya, kita kembali lagi ke Mbak Anissa, ini sudah bisa nih ya. Izin Kak, biasanya kalau diklik seperti ini sudah muncul, tapi saya kurang tahu kenapa karena waktu diklik tidak muncul. Seperti itu. Oke. Jadi biasanya kita bisa lihat kecepatan anginnya dari Kecepatan sini. anginnya di sini ya. Kecepatan anginnya saja. Kalau arah anginnya kita perkirakan dari ini karena kalau radar kan seperti yang saya jelaskan tadi tidak bisa dia misal yang arahnya tegak lurus dengan arah radar kami gitu, arah pergerakan radar. Jadi yang hanya bisa mendekati atau menjauhi dari radar seperti itu. Oke, baik Mbak Anissa, saya kembali ke tempat saya, silakan. Nah, saya jelaskan kecepatan ini angin tadi nih Pak yang radar ini ya. Prinsip radar ini kan sebetulnya dia memantau atmosfer di wilayah Kepulauan Nias ya. Jadi sistemnya yang kita pancarkan kan frekuensi. Frekuensi itu kita pancarkan mulai dari ketinggian dari bawah, nanti dia itu menyapu dulu di ketinggian itu, nanti digeser lagi, dia sapu lagi, terus 360 derajat ya, disapunya, ya, sampai nanti vertikal. Nah, jadi frekuensi yang dipancarkan itu kan nanti akan menabrak partikel-partikel yang ada di atmosfer. Nah, terutama kalau ada awan, itu nanti frekuensi itu dipantulkan balik. Nah, itulah yang ditangkap di receiver di bawah. Nah, dengan menggunakan aplikasi, itu nanti dirubah atau diolah sehingga muncul di monitor tampilannya itu istilahnya kira-kira ketebalan awannya seperti apa. Nah, jadi itu udah istilahnya teknologi lah. Pakai aplikasi gitu, tapi pada prinsipnya seperti itu. Sehingga kalau untuk kecepatan angin, kenapa kalau kecepatan angin yang searah dengan dia itu tidak akan kebaca sama dia. Nah, tapi kalau yang tidak searah, itu nanti akan kebaca, artinya hanya bisa melihat kira-kira pergerakannya ke atas atau ke bawah. Utara ke selatan atau dari timur atau ke barat.
Nah, jadi pada prinsipnya seperti itu sebetulnya radar itu. Nah, jadi dia disetting untuk radar cuaca. Nah, jadi radar kan macam-macam. Ada juga yang radar untuk mendeteksi pergerakan pesawat. Itu memang disetting hanya untuk mendeteksi pergerakan pesawat itu. Tapi ini radar disetting untuk melihat partikel-partikel di atmosfer itu, terutama kandungan uap air dan pergerakan anginnya. Oke, baik. Pendengar, kami undang Anda juga untuk bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Jika memang ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan terkait cuaca, Anda bisa menelpon, lebih tepatnya bisa mengirimkan pesan di WhatsApp kami di nomor 0811-2520-962. Sekali lagi, Anda bisa telepon kami di 0811-2520-962. Anda bisa bertanya banyak hal ya kepada kedua narasumber kami, baik kepada Pak Charles ataupun kepada Mbak Anissa tentang bagaimana cuaca kita di wilayah Kepulauan Nias. Tadi belum dijawab Pak, itu bagaimana dengan kecepatan angin? Kalau kemarin katanya di daerah sini lumayan ya anginnya. Kalau kami malah di Gunung Stoli Selatan sepertinya sih anginnya biasa saja begitu. Nah itu bagaimana Pak pengaruhnya? Iya, jadi kecepatan angin ya memang semalam kecepatannya lumayan ya. Kalau kita kan mungkin sekitar 15-20 knot ya. Jadi kalau kita konversi ke kilometer itu sekitar berapa tuh? 30 ya. 30 sampai 40 lah, 40 km per jam. Nah, jadi itu tadi Mbak. Jadi karena ada siklonik itu kan pusat tekanan rendah itu kan tidak persis di Pulau Nias ya sebetulnya, cuman dekat dengan Sumatera Utara, sehingga udara itu akan ketarik ke sana. Udara yang ketarik ke sana itu, kalau dia udah dekat di siklonnya itu mah kan kecepatan akan turun. Tapi kalau agak jauh dia tuh akan lebih cepat pergerakan anginnya. Nah, karena sikloniknya tidak persis di daerah kita, tapi hanya istilahnya dekat dengan kita, makanya udara yang melewati kita itu kecepatannya kayak dipercepat karena tarikan dari siklonik tadi. Nah, itulah kenapa udara di kecepatan angin di Kepulauan itu semalam itu cukup tinggi. Nah, itu di semua wilayah atau seperti apa Pak? Seperti kami kemarin rasanya memang nggak terlalu tidak terasa ya? Iya, tidak semua wilayah. Nah, jadi itu nanti kan tergantung faktor lokalnya juga Mbak. Jadi karena di sini kan kelihatannya kan datar ya istilahnya. Nah kalau dia umpamanya terhalang oleh bukit itu kan nanti kecepatannya akan menurun karena dia terhalang oleh bukit itu. Nah, kalau di kota kelihatannya kan terhalang bukit kayaknya ya. Nah jadi udara yang bergerak itu terhalang sehingga kecepatan yang masuk ke kota Gunung itu berkurang dari kecepatan sebelumnya. Oke, kami undang sekali lagi ya pendengar di 0811-2520-962. Kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Iwan di Gunung Sitoli. Menjelang bulan Ramadan ini bagaimana cuaca di Kepulauan Nias? Berkaca dari tahun sebelumnya, sebelum Ramadan itu sering hujan. Terus bagaimana kecepatan angin di wilayah perairan Kepulauan Nias? Itu dia pertanyaan dari Pak Iwan, silakan Pak. Iya, jadi kalau nggak salah puasa bulan Maret ya, sekitar tanggal 21 atau tanggal 22 gitu. Bulan Maret itu memang matahari itu berada pada titik nol ya, di ekuator. Kita kan sebetulnya dekat dengan ekuator sebetulnya. Dibilang dekat banget sih enggak, tapi dekat dengan ekuator. Karena ekuator itu berada di Sumatera Barat kan. Sumatera Barat. Jadi kalau Sumatera Barat kan kita di sini kan istilahnya jaraknya dengan Sumatera nggak terlalu jauh. Sehingga itu pun pengaruh. Artinya pas pada saat bulan Maret itu posisi matahari berada di ekuator, penguapan itu tuh lebih tinggi dari biasanya karena jarak matahari dengan bumi itu lebih dekat sehingga penguapan lebih tinggi. Nah, umumnya untuk wilayah Sumatera ya, bukan Sumatera Utara aja, untuk wilayah Sumatera bulan Maret itu memang curah hujan lebih tinggi dari biasanya umumnya ya. Jadi mungkin tidak terkecuali juga dengan untuk wilayah Sumatera Utara khususnya Kepulauan Nias. Nah, di bulan Maret nanti kemungkinan curah hujannya lebih tinggi dari bulan Februari. Nah, jadi, namun secara nasional sesuai dengan press release yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kemarin, kondisi cuaca di tahun 2023 sebetulnya normal. Normal artinya kalau kita lihat
hampir mirip dengan kondisi cuaca tahun 2018. Jadi kalau 2019, 2020, 2021, 2022 itu memang istilahnya di atas normal kalau kita boleh bilang ya di atas normal. Karena apa? Kita tahu bahwa curah hujan kan lebih tinggi dari biasanya. Itu karena ada pengaruh La Nina. Pengaruh La Nina. Nah, di 2023 ini pengaruh La Nina itu sudah mulai menurun atau bisa dibilang hilang. Malah yang ada itu pengaruh El Nino, tapi El Nino tidak begitu kuat. Sehingga kita perkirakan untuk kondisi cuaca atau iklim di 2023 ini normal. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan dari Pak Ahmad Syukur Talambanua. Pak, untuk tahun 2023 ini apakah ada kemungkinan cuaca-cuaca ekstrim terjadi di wilayah Kepulauan Nias? Terima kasih. Iya, peluang kejadian cuaca itu pasti ada ya. Pasti ada ya Pak. Jadi sekalipun kita bilang normal, tapi itu kan normalnya itu artinya kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 atau 2021, 2022, mungkin ini lebih lebih normal bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun terkait dengan kondisi cuaca ekstrim itu pasti. Karena apa? Cuaca ekstrim itu biasanya lebih sering terjadi di musim peralihan. Nah, kayak sekarang kan sebetulnya musim peralihan ini. Iya kan, dari istilahnya banyak hujan, kurang hujan. Itu cuaca ekstrim biasanya sering terjadi di situ. Nah, apalagi kita di daerah kepulauan. Nah, pengaruh-pengaruh lokal atau gangguan-gangguan atmosfer, terutama di pantai barat Sumatera, itu akan memicu kejadian cuaca ekstrim di Kepulauan Nias. Gitu, Pak. Oke, baik, ini pertanyaan menarik ini dari Budi ya di Gunung Sitoli. Kenapa cuaca bisa diprediksi, kenapa gempa tidak bisa diprediksi? Itu dia pertanyaannya. Iya. Silakan Pak Charles. Iya, jadi secara umum ya, memang kalau gempa bumi itu sampai detik ini, saya berani bilang sampai detik ini belum ada satu peralatan atau satu negara yang bisa memprediksi kapan akan terjadi dan di mana akan terjadi. Yeah. Nah, lain halnya dengan cuaca. Cuaca memang kita bisa perkirakan karena memang kita punya peralatan untuk itu. Seperti tadi dijelaskan ada data cuaca, terus kita bisa melakukan pengukuran curah hujannya, terus pengukuran kelembapan, temperatur. Nah, dari data-data itulah yang kita olah, ya, terus nanti kita gunakan aplikasi atau perhitungan secara matematis sehingga kita bisa memperkirakan, oh ya kemungkinan besok hujan ya, atau kemungkinan 2 hari ke depan kondisinya mungkin hujan atau panas. Nah, itu kita perhitungkan dari data-data itu, dari hasil pengukuran kita itu. Nah, sementara gempa, pengukurannya itu kan istilahnya di bawah permukaan bumi ya. Jadi mungkin peralatannya belum semasif pengukuran data di atas permukaan bumi. Karena kalau kita bicara cuaca itu, yang kita ukur itu adalah kondisi atmosfer dari permukaan bumi sampai ke ketinggian atmosfernya kita ukur. Nah, kalau gempa bumi kan ke bawah, jadi mungkin datanya itu masih minim. Sementara untuk parameter cuaca itu datanya itu sudah lebih banyak, sehingga dari data-data itu kita olah secara matematis sehingga kita bisa melakukan prediksi. Makanya sekarang itu kita tidak boleh lagi menggunakan kata-kata ramalan, karena kalau ramalan itu kan sifatnya nggak pasti gitu kan. Tapi kalau perakiraan itu kita berani memberikan informasi itu karena memang ada data dukungnya. Iya. Oke, ya kalau dulu sih ramalan cuaca gitu ya istilahnya. Oke, kita break dulu ya pendengar dan juga pemirsa, dan Mbak Nisa dan Pak Charles, kita break sebentar. Nanti ada juga pertanyaan dari Ibu Nindi di Moawe ya, dan juga saya nanti juga akan bertanya seperti apa untuk tahun 2022 yang lalu mungkin ada kondisi-kondisi yang menonjol saat itu, kondisi-kondisi cuaca yang menonjol yang patut kita perhatikan juga di tahun 2022 yang lalu. Tetaplah bersama kami di sini bersama Dialog Luar Studio bersama RRI Gunung Sitoli. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo.
Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Play Go. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Play Go kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Play Go menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Play Go terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Play Go, play, enjoy. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Anda masih mengikuti Dialog Luar Studio langsung dari kantor Meteorologi Binaka Gunung Sitoli bersama Pak Charles dan juga Mbak Anissa. Terima kasih yang sudah bertanya melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2520-962. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Nindi di Moawe. Mbak Anissa mungkin bisa dijawab. Cuaca ekstrim itu seperti apa saja sih? Kemudian apa dampaknya kepada masyarakat? Kemudian juga ketika cuaca ekstrim sedang menjelang, apa saja yang sebaiknya kita lakukan? Silakan Mbak Anissa. Baik, cuaca ekstrim itu kalau misal dilihat dari hujan, itu hujannya intensitasnya sedang lebat hingga sangat lebat. Kemudian angin kencang itu kami definisikan lebih dari 15 knot. Gitu. Kemudian kalau petir, termasuk badai petir, kalau petirnya bersaut-sautan seperti itu. Nah, untuk masyarakat apa sih yang apa dampaknya kepada masyarakat? Dampaknya, misal kalau angin kencang bisa menyebabkan pohon rubuh atau atap bangunan terbang. Dan kemudian bisa juga kalau rumah-rumah yang semi permanen kan kurang kuat kalau diterpa untuk angin kencang ya Kak. Kemudian misal kayak tanah longsor gitu. Hujan dengan intensitas ringan pun itu bisa menyebabkan tanah longsor karena durasinya yang panjang juga gitu. Kemudian banjir karena drainase tertutup atau lain sebagainya karena hujan lebat dan intensitasnya tinggi, durasinya tinggi. Kemudian di hujan banjir bandang juga bisa kayak gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Masyarakat selalu waspada. Kita lihat selalu memantau tiang listrik bagaimana gitu. Kemudian pohon-pohonnya kondisinya bagaimana. Misal ada pohon yang rantingnya sudah menjulur ke arah rumah, ya bisa dipotong untuk menghindari ranting tersebut jatuh untuk menimpa rumah. Kemudian selalu memperhatikan keadaan sekitar. Misal dikira-kira sudah tidak aman lagi berada di rumah itu, segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Ya, itu yang bisa kita lakukan ya, Ibu Nindi. Mudah-mudahan sudah puas tapi ya. Yang paling penting terakhir jangan lupa untuk melihat info BMKG. Info BMKG, ya oke. Baik, kita sedikit lagi ya Pak Charles. Nah, saya penasaran nih untuk di 2022, mungkin kalau kita lihat kondisinya sepanjang tahun 2022 itu seperti apa Pak? Dan mungkin ada hal-hal yang cukup menjadi perhatian bersama ketika sepanjang tahun 2022 ini Pak. Iya, memang kalau kita lihat tahun 2020 itu ya, itu curah hujannya tinggi ya, hampir setiap bulannya curah tinggi. Memang itu kondisi iklim di atas normal ya. Jadi artinya memang ada gangguan kalau nggak salah itu tuh pengaruh La Nina kalau nggak salah itu. Tapi memang La Nina nggak terlalu kuat sebetulnya. Tapi tetap ada gangguan La Nina. Nah untuk Kepulauan Belitung sendiri itu yang paling Kepulauan Nias Pak. Kepulauan Nias ya. Maaf ini karena udah lama di Belitung ya. Untuk Kepulauan Nias. Belum bisa move on ya Pak. Iya. Jadi untuk Kepulauan Nias sendiri itu sebetulnya yang paling ekstrim terjadi pada bulan November ya. Bulan November 2022 itu di mana curah hujannya itu sekitar 421,2 mm dengan hujan tertinggi pada tanggal 3 November 2022. Jumlah hari hujannya sebanyak 29 hari. Jadi kalau November itu 30 hari ya. Jadi cuma 1 hari yang nggak hujan. 29 hari itu hujan. Berarti itu sudah bisa saat itu bisa dibilang ekstrim ya Pak ya saat itu ya? Iya ekstrim banget kalau ini ya sebetulnya udah ekstrim sekali karena 1 bulan itu kan cuma 30 hari. Hari hujannya aja 29. Rata-rata 22 ya Pak ya? Iya. Jadi hampir setiap hari hujan waktu bulan November itu.
di mana dasa harian tertinggi terjadi pada dasa harian 2 berdasarkan hasil analisa angin 30 feet ya. Dapat terlihat bahwa terdapat pola siklonik yang mempengaruhi pertumbuhan awan konvektif di wilayah Nias. Kemudian angin berasal dari barat, artinya kalau barat kan berarti dari pantai barat, sehingga angin yang masuk itu memang mengandung uap air yang cukup tinggi. Nah, sehingga karena uap airnya cukup tinggi, begitu dia sampai di Pulau Nias, itu proses pembentukan awannya cukup cepat dan awannya cukup besar. Nah, itu mungkin kenapa pada saat bulan November itu curah hujannya lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya di tahun yang sama. Nah, itu mungkin. Oke, ya jadi di November. Ada pengulangan nggak setiap tahunnya? Artinya tipikal setiap tahunnya hampir sama nggak Pak kira-kira? Atau memang setiap tahunnya punya cerita yang berbeda gitu kira-kira? Kalau kita bicara cuaca, itu kan kita tidak boleh lepas dari bicara iklim ya. Karena kan iklim itu sebetulnya kumpulan dari cuaca sebetulnya. Nah, kalau kejadian cuaca itu sebetulnya kejadian berulang. Hanya saja kemungkinan intensitasnya berkurang dari sebelumnya atau intensitas itu naik dari sebelumnya. Nah, kemungkinan akan terulang itu untuk tahun 2023 mungkin akan terulang. Hanya saja mungkin nanti kalau saat 2022 itu hari saja 29, bisa jadi nanti di November itu 25 atau 23 gitu kan. Jadi karena apa? Karena November itu pun untuk wilayah Sumatera ya, Sumatera itu memang termasuk bulan-bulan puncak hujan. Data terlepas juga Kepulauan Nias di November itu memang puncak hujan. Dari data hasil pengukuran pun selama 20 tahun memang November Desember itu puncak hujan. Oke, baik. Kalau saya biasanya selalu bertanya di awal bulan, misalnya kemarin awal bulan Februari saya tanya bagaimana prediksi di bulan Februari. Saya tidak tahu apakah saya terlalu cepat kalau bertanya kira-kira prediksi sepanjang tahun 2023 seperti apa Pak? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya. Sepanjang tahun 2023 sebenarnya normal ya. Normal saja. Artinya kita bisa melihat kondisi pada saat 2018. Nah, jadi artinya Kepulauan Nias ini kan termasuk daerah non-jom. Ya. Tidak bisa diprediksi apakah dia tipe ekuatorial atau musonal atau anti musonal, tidak. Kita non-jom. Artinya agak susah memprediksi kondisi cuaca di Kepulauan Nias. Tapi tentu kita tidak bisa berlepas tangan begitu. Iya. Kita melihat dari hasil pengukuran dan data-data pengukuran kita selama 20 tahun, ya memang hampir setiap bulan itu hujan, ada hujan. Nah, jadi namun untuk 2023 kondisinya normal. Nah, normal. Jadi artinya bila dibandingkan dengan 2022 atau 2021, 2023 ini lebih bagus lah. Iya, oke. Baik Pak Charles, terima kasih banyak untuk wawancaranya dengan RRI. Mbak Anissa juga ya, selamat bertugas setiap harinya sebagai forecaster ya. Dan juga pendengar pemirsa, terima kasih sudah menyimak acara ini. Kalau Anda bisa melihat monitor di belakang saya, itu ada warna merah. Ini di Gunung Stolik kabarnya lagi hujan cukup deras ya. Dan itu terlihat ya, saat ini ya Pak ya. Ini terlihat warnanya merah begitu ya. Jadi ini menunjukkan sedang hujan deras saat ini memang di wilayah Kecamatan Gunung Sitoli. Baik, akhirnya sampai di sini dialog luar studio di kantor BMKG Meteorologi Binaka Gunung Sitoli. Terima kasih untuk waktu Anda. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan kami di YouTube RRI Gunung Sitoli maupun juga nanti di Facebook RRI Gunung Sitoli. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Mbak Anissa dan juga teman-teman di sini. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.